Halo semua, Ananda Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sheila pada mata pelajaran IPA di materi getaran dan gelombang pertemuan 4. Sekarang kita akan belajar menggunakan PET simulation kembali seperti pada pertemuan kedua sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari materi gelombang dengan menggunakan PET simulation. Langkah pertama itu sama dengan langkah pertama pada materi sebelumnya. Ananda dapat mengakses link atau juga QR code yang telah Ibu sediakan. Kamu bisa scan atau juga mengklik link dan menempelkannya di pencarian Google kamu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke Google-nya. Lalu kita tempelkan link yang telah Ananda ambil pada LKPD kamu halaman 11. Nah, langsung saja. Di sini Ananda akan langsung pada tampilan PET simulation-nya, yaitu wave on a string atau gelombang pada tali. Di bagian kanan, variabelnya ada, kamu dapat mengganti ujung di gelombangnya, yang mana ada ujung terikat, ujung bebas, dan tak berujung. Kamu dapat mengklik di soal itu menggunakan tak berujung. Tak berujung. Lalu untuk variabel yang sebelah kiri itu Ananda pilih osilasi. Dia akan bergerak sendiri. Lalu kamu dapat mengaktifkan penggaris. Nah, ini dia. Ini ada tegangan. Nanti ada tegangan kecil, sedang, dan besar. Untuk soal yang pertama di percobaan 1 dan 2 itu menggunakan tegangan sedang dan redamannya 0. Untuk geraknya ini bisa gerak lambat dan juga gerak normal. Oke, kita langsung saja di soal pertama itu kita dapat mengubah amplitudo dan juga frekuensi. Amplitudo di soal pertama yaitu 1,25. Ini paling besar ya. Nih, kita geser ke kanan. Berarti ke kanan itu menambahkan, kalau ke kiri itu mengurangi amplitudonya. Untuk frekuensinya itu 1,5. Sudah pas? Sudah ya. Nih, 1,5. 1,50 Hz. Dia ditanyanya panjang gelombang dan juga cepat rambat gelombang. Kita matikan dulu. Ini play atau pause-nya. Lalu kita mulai. Di sini yang ditanya, berapakah panjang gelombang dan cepat rambat gelombang jika amplitudo 1,25 dan frekuensi 1,50. Lalu kita mulai, kita play. Ini gerak lambat ya. Nah, kita sejajarkan awal dari gelombangnya itu pada atau sejajar dengan titik kesetimbangan. Yang di bagian garis putus-putus warna kuning ini titik kesetimbangannya. Atau kamu dapat mensejajarkan yang bagian bawah ini. Ini berarti belum sejajar, berarti kita tambah 1 klik lagi. Nah, dia sudah sejajar. Jadi kita hitung berpanjang gelombang. Panjang 1 gelombang. Kamu tahu berapa gelombang? 1 gelombang itu ditandai dengan adanya 1 lembah dan 1 bukit. 1 lembah, 1 bukit. Ayo, berapa gelombang yang ada di gambar Ibu? 1 lembah, 1 bukit, 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang. Nah, kita hitung panjang gelombang. 1 gelombang, berarti dari 1 bukit ke 1 lembah. Nah, ini ya, kita sesuaikan awalnya. Nah, ini setengah gelombang itu 1,3. Berarti untuk 1 gelombang itu 2,5. Ya, 2,5 untuk 1 gelombang. Kamu tuliskan di LKPD kamu. Lalu kamu dapat mengganti amplitudonya yang kedua, yaitu di soal kedua, yaitu 1.
Nah, kamu ganti. Ini, sudah satu, kita mulai lagi. Nanti kita hitung berapa gelombang. Sampai dia di ujung dulu. Baru dia kembali ke titik kesetimbangannya. Baru kita pause. Kita sejajarkan. Nah, ini dia sudah sejajar. Dah, kita hitung satu gelombangnya. Berapa panjang gelombangnya? Oke, satu gelombang. Berarti tetap ya, 2,5 panjang gelombang. Atau satu bukit, satu lembah. Kalau kamu hitung dari bukit ke bukit juga bisa. Ini titik tertinggi bukit, satu dan titik bukit kedua. Itu sama 2,5. Begitu dengan soal selanjutnya. Untuk cepat lambat gelombang, itu kamu dapat mencari dengan rumus frekuensi dibagi dengan panjang gelombang. Frekuensi sudah diketahui 1,5, panjang gelombangnya sudah diketahui 2,5. Berarti kamu dapat memasukkannya berdasarkan rumus. Itu sama dengan percobaan satu dan 2. Kita lanjut ke percobaan ketiga. Itu pengaruhnya ada di tegangan tali. Tegangan talinya ada tegangan kecil, sedang, dan besar. Ini sesuai soal. Soal yang pertama itu tegangannya low atau rendah, kecil. Frekuensinya 1,5 sama dengan amplitudonya 1. Sudah pas berarti ya. Langsung kita mulai. Ini kita normal saja geraknya. Sampai dia ke ujung dan kembali ke awal, baru kita pause. Cepat ya, kita gerak lampu. Nah, sudah sejajar ini, berarti dia sudah sejajar dengan titik kesetimbangannya. Satu gelombang, adanya satu bukit dan satu lembah. Atau dari titik tertinggi yang bagian sini, nah itu, di antara bukit ke bukit atau antara lembah ke lembah. Oh, dari satu bukit, satu lembah. Berarti ini 8 ya, 0,8 untuk panjang gelombangnya. Yang diminta di soal kamu itu adalah cepat rambat gelombang. Kamu tahu rumus cepat rambat gelombang? Kamu membagi frekuensi frekuensi 1,5 dengan panjang satu gelombang 0,8. Berapa hasilnya? 1,5 dibagi 0,8 sama dengan 1,875. Begitu dengan soal selanjutnya kamu bisa mengubah tegangan tali. Nah, tegangan talinya kalau sedang berapa? Nah, nanti kamu tariklah kesimpulan kalau semakin kecil tegangan kali itu, gelombangnya semakin banyak. Atau bagaimana kesimpulan kamu nanti tuliskan di akhir eh, soal atau di soal bagian kelima kesimpulan. Sampai di sini paham? Semoga kamu dapat memahaminya. Sekian penjelasan bagaimana tata cara penggunaan PET simulation dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak Ibu semuanya.